Akhirnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut nyawa Paytrend Asset Management (PAM) milik Yusuf Mansur pada 8 Mei 2024 dan diumumkan secara resmi pada Senin 13 Mei 2024. Hari-hari ini Yusuf Mansur mulai banyak menuai apa yang telah dia tanam selama ini. Omongan-omongan dia yang membual, yang membohongi orang, itu akhirnya terungkap ke permukaan. Dan kita mesti tetap waspada agar tidak terjerumus dan tidak ikut-ikutan model investasi ala Yusuf Mansur. Akhirnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut nyawa Paytrend Asset Management (PAM) milik Yusuf Mansur pada 8 Mei 2024 dan diumumkan secara resmi pada Senin 13 Mei 2024. Mengapa Paytrend Asset Management dicabut izinnya oleh OJK? Ada 8 sebab, di antaranya, tidak ada kantornya, tidak ada yang mengelola, dan tidak ada pelaporan sejak Oktober 2022. Lalu, bagaimana pula dengan nasib para investor? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, hari Senin tanggal 13 Mei 2024, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan munculnya status Paytrend Asset Management, di mana izinnya telah dicabut oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Paytrend Asset Management ini selama ini melantai di Bursa Efek, dan ini adalah perusahaan investasi yang bersyariah milik Yusuf Mansur, salah satu bidang usaha yang dibangga-banggakan oleh Yusuf Mansur selama ini. Jadi kalau kita bicara tentang Paytrend, itu ada dua. Paytrend yang bayar-bayar, ya, yang beli tiket, ya, beli token, ya, beli pulsa. Itu sekarang juga koid. Lalu ada Paytrend Asset Management yang melantai di Bursa Efek, sebuah perusahaan investasi bersyariah, dan ternyata pada 8 Mei 2024 yang lalu izinnya telah dicabut oleh OJK. Jadi nyawanya telah dicabut. Jadi Paytrend Asset Management yang selama ini memang sudah kolab itu akhirnya mati. Yang selama ini dikenal sebagai perusahaan investasi yang sedang mati suri, sekarang betul-betul mati. Nah, menurut TV One
itu ada 8 alasan mengapa Paytrend Asset Management itu izinnya dicabut oleh OJK. Mari kita ikuti apa saja 8 itu. Yang pertama adalah kantornya tidak ada. Ternyata perusahaan investasi yang dikenal dan selalu dibangga-banggakan oleh Yusuf Mansur itu nggak punya kantor. Yang kedua, karyawannya untuk mengelola investasi ini, investasi orang-orang yang mestinya dikelola oleh PAM ini, ternyata juga tidak ada. Nggak ada karyawannya. Yang ketiga, tidak memenuhi perintah tindakan tertentu yang telah, tentu saja, yang telah digariskan oleh OJK. Yang keempat, tidak memenuhi komposisi minimum direksi dan dewan komisaris. Yang kelima, tidak memiliki komisaris independen. Wah, luar biasa ini pelanggarannya. Yang keenam, tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi. Nggak memenuhi syarat ternyata. Yang ketujuh, tidak memenuhi kecukupan minimum modal kerja bersih disesuaikan, yang dikenal dengan MKBD yang dipersyaratkan. Dan yang kedelapan, tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada otoritas jasa keuangan sejak periode pelaporan Oktober 2022. Nah, ternyata sejak Oktober 2022 tidak ada pelaporannya. Itu artinya waktu itu sudah mulai mati suri, dan sekarang nyawanya dicabut oleh OJK. Saudara, Paytrend Asset Management, sebagaimana juga Hotel City yang ada di Tangerang, adalah harta karun dari Yusuf Mansur yang selalu dibangga-banggakan. Kalau di Hotel City itu dia mengatakan bahwa ini adalah salah satu-satunya hotel syariah untuk transit orang yang pergi atau pulang dari jamaah haji atau umroh. Itu ya. Kalau Paytrend Asset Management, dia mengatakan ini adalah satu-satunya perusahaan investasi yang bersyariah, tapi ternyata tidak memenuhi syarat-syarat syariah. Inilah kebohongan publik Yusuf Mansur yang selama ini akhirnya dibongkar oleh OJK setelah melalui pendalaman, penelitian, dan seterusnya. Disimpulkan bahwa ini perusahaan ya tidak ubahnya dengan perusahaan abal-abal. Karena apa? Hasil penelitian dan penyidikan serta penyelidikan dari OJK, ternyata kantornya tidak ada. Yang ngurusi investasi ini juga tidak ada. Gitu ya, banyak tidak adanya. Nah, apalagi yang menyangkut syariah. Satu sekarang pertanyaannya adalah, lalu bagaimana menyelesaikan investasi orang-orang yang sudah kadung percaya kepada Paytrend Asset Management ini? Nah, ini tentu saja bab tersendiri, dan saya kira OJK akan terus mengawasi proses penyelesaian dengan para investornya.
Nah, saudara, inilah hari-hari ini Yusuf Mansur mulai banyak menuai apa yang telah dia tanam selama ini. Omongan-omongan dia yang membual, yang membohongi orang, itu akhirnya terungkap ke permukaan. Dan kita mesti tetap waspada agar tidak terjerumus dan tidak ikut-ikutan model investasi ala Yusuf Mansur. Saudara, jika Anda punya pendapat, silakan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini tidak bermanfaat, silakan di-share. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.